atas anugerahmu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita beraktivitas di pagi hari ini dalam menjalani hari-hari ke depan, kita akan dituntun dan dibimbing oleh Roh Kudus lewat firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan telah menganugerahkan bagi kami nafas kehidupan, dan kami juga boleh dilayakkan untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Bimbing kami, tuntun kami, sehingga firman Tuhan yang kami baca boleh menjadi suluh bagi langkah kehidupan kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, pembacaan kita pada saat ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-25, berkata buat kita sekalian, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Demikianlah pembacaan kita. Terpujilah Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, salah satu yang menghambat akan perjalanan kehidupan kita sebagai anak Tuhan adalah kekhawatiran. Itulah mengapa Injil Matius menulis atau mencatat perkataan-perkataan atau pengajaran Yesus. Salah satunya adalah hal kekhawatiran. Mengapa Yesus mau menyampaikan pesan ini kepada orang percaya, kepada para muridnya, kepada para pendengar? Sebab kekhawatiran itu adalah mental yang membuat orang tidak maju. Kekhawatiran adalah mental yang membuat orang sulit untuk melihat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Mengapa kita jangan khawatir? Sebab kekhawatiran itu membuat semua orang, khususnya anak-anak Tuhan, tidak mampu melangkah melihat akan karya Tuhan bagi kehidupannya. Pertanyaan buat kita adalah, apa itu khawatir? Kalau dalam teks Yunani disebut merimnau, yang artinya adalah rasa takut tentang sesuatu hal yang belum terjadi. Salah satu cirinya adalah kecemasan atau kegelisahan. Pernah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernah diadakan survei di Amerika Serikat. Dan apa hasilnya? Dari 80% disebutkan kekhawatiran itu tidak terjadi, sedangkan sisanya itu terjadi. Artinya, yang mau dikatakan bahwa jangan pernah saudara dan saya terbelenggu atau memutlakkan pikiran-pikiran dalam diri kita. Kekhawatiran juga biasanya dipakai oleh iblis untuk membuat anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, sulit untuk maju ke depan. Iblis terkadang membuat kekhawatiran-kekhawatiran ada dalam pikiran-pikiran kita, supaya kita tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Olehnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatlah ketika Yesus mengatakan janganlah kamu khawatir, karena kekhawatiran itu dapat merampok damai sejahtera yang Allah berikan. Yesus telah memberikan damai sejahteranya bagi kehidupan kita ketika Ia berkata, "Hai kamu yang berbeban, datanglah kepadaku."
Itu artinya bahwa Yesus mau memberikan kepastian bagi kehidupan kita. Tetapi kalau kita diliputi oleh rasa khawatir, maka kita sulit melihat kedamaian yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kekhawatiran itu merampok waktu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Ada manfaat-manfaat yang Tuhan ingin nyatakan bagi perjalanan hidup kita. Tetapi ketika kekhawatiran itu melanda hidup kita, maka pada saat itu manfaat hidup kita tidak pernah kita nikmati oleh karena kita terbelenggu kekhawatiran yang terus menerus. Kekhawatiran juga membawa kita ke dunia yang bernama stres, membawa kita ke dalam dunia yang bernama depresi. Bagaimana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengingat kisah Saul, dia sangat khawatir tentang hidupnya, tentang kekuasaannya, tentang kerajaannya yang akan diambil oleh Daud. Itu pikiran-pikiran yang dirasuk oleh iblis, sehingga dia tidak mengalami damai sejahtera Tuhan. Manfaat kehidupannya tidak bisa dinikmati dengan baik karena ada kekhawatiran yang dialami dalam kehidupannya. Nah, bagaimana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan supaya kita mampu mengatasi kekhawatiran dalam kehidupan kita? Ketika Yesus mengatakan janganlah kamu khawatir, yang pertama kita harus lakukan adalah kita merenungkan firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan setiap saat sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melangkah dalam kehidupan kita ini. Fokus pada apa yang kita kerjakan. Jangan mudah terpengaruh apa yang orang katakan, tapi kita fokus pada apa yang Tuhan hendak lakukan dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut gagal. Kesempatan selalu terbuka. Percaya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yesus telah menjamin setiap anak-anak Tuhan. Itu artinya apa? Bahwa kegagalan mungkin ada dalam perjalanan kehidupan kita, tetapi itu juga yang dipakai oleh Tuhan supaya kita semakin mapan dalam menjalani kehidupan ini. Ketika kita mengalami kegagalan, jangan lagi ada rasa khawatir yang melanda kehidupan kita sehingga kita tidak memanfaatkan kesempatan yang Tuhan nyatakan dalam setiap hidup kita. Kemudian belajarlah bahwa kita harus menguasai hati pikiran kita, selalu berpikiran positif dalam menjalani kehidupan ini. Alasan-alasan supaya kita tidak khawatir, seperti yang dikatakan Yesus, janganlah khawatir, artinya bahwa kita memiliki Bapa yang murah hati, Bapa yang selalu memperhatikan kehidupan kita, Bapa yang selalu menjamin kehidupan kita. Saudaraku, kekhawatiran tidak akan pernah menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita. Kekhawatiran tidak akan pernah memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Olehnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita selalu melihat akan janji-janji yang Tuhan Yesus katakan dalam setiap kehidupan kita. Dalam Injil Matius pasalnya yang ke-11, dia katakan kepada kita sekalian, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Belum lagi dikatakan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, perkataannya dalam Injil Matius yang dikatakan dalam pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-4, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Nah, perkataan Yesus ini sebenarnya mau memberikan kekuatan kepada kita. Perkataan Yesus hendak menjamin akan seluruh langkah kehidupan kita. Tinggal sekarang bagaimana kita sebagai orang percaya menjalani kehidupan hari lepas hari, memantapkan akan pikiran kita, memantapkan akan langkah-langkah kaki kita untuk menapak hari dengan satu keyakinan bahwa perjalanan kehidupan ini sudah dijamin oleh Yesus. Ya, tentunya akan ada hambatan yang kita temui, tentunya ada rintangan yang kita temui, tapi percayalah, ketika kita meletakkan kehidupan kita pada firman Tuhan, pada janji Yesus, janganlah kamu khawatir, itu membuat kita akan terus melangkah, terus berani melihat masa depan, melihat akan perkataan-perkataan Yesus yang akan tergenapi dalam kehidupan kita. Tetapi syaratnya adalah jangan pernah khawatir.
Karena khawatir itu membuat setiap janji-janji Tuhan, khawatir itu membuat perkataan Yesus tidak pernah akan tergenapi. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum kita menjalani hari ini, yakinkan dalam diri kita bahwa Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menjaga kita. Tidak ada lagi dalam diri kita atau alasan dalam hidup kita sebagai orang percaya untuk terbelenggu yang namanya kekhawatiran. Selamat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jalanilah kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Ingat, tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Itulah jaminan kita. Buanglah jauh-jauh dalam kekhawatiran. Jangan sampai kekhawatiran itu yang membelenggu kehidupan kita, sehingga kita tidak merasakan damai sejahtera dari Tuhan dalam hidup ini. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, perjalanan kehidupan kami selalu diliputi banyak kekhawatiran. Tapi ketika kami mendengarkan firman-Mu, ajarkan kami Tuhan, dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu, dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan keberanian untuk melangkah. Buanglah rasa khawatir dalam hidup kami, dan ajarkanlah kami untuk menggantungkan dan mempercayakan langkah hidup kami hanya kepada Tuhan. Kami mendoakan semua anak-anak Tuhan dalam segala perjalanan hidup mereka, dalam segala aktivitas mereka. Tuhan bimbing, Tuhan arahkan mereka. Berkati kebutuhan hidup mereka, berkati kesehatan mereka. Jauhkanlah mereka dari segala kesusahan, jauhkanlah mereka dari penyakit, khususnya virus COVID yang menghantui akan kehidupan orang-orang di muka bumi ini Tuhan. Dan Tuhan kiranya juga yang memberkati gereja Tuhan di muka bumi dalam visi misi gerejamu di tengah dunia, khususnya gerejamu GPIB. Tuhan berkati semuanya, memberkati lembaga-lembaga gereja, memberkati yayasan-yayasan Kristen, memberkati sinode GPIB, memberkati mupel-mupel GPIB, memberkati jemaat Immanuel Supratman, agar kuasa Tuhan bekerja, sehingga kuasa Tuhan itu nyata di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati semua hamba-hamba Tuhan. Berkati semua pelayan firman dan sakramen, khususnya hamba bersama keluarga dalam tugas pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Tuhan yang menuntun kami, menjaga kami, agar kami melaksanakan tugas pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kami untuk hormat kemuliaan-Mu. Berkati pemerintah bangsa dan negara ini, lewat pemerintah yang ada di pusat, pemerintah di setiap daerah bersama dengan aparat-aparat TNI dan aparat kepolisian, untuk menjaga dan mengelola NKRI ini. Dan Tuhan kiranya juga yang memberikan hikmat agar pemerintah baik di pusat maupun daerah bergandengan tangan di dalam menangani akan COVID, sehingga semua teratasi dengan baik. Berkati ya Tuhan Yesus jemaat-Mu, para presbiter di unit-unit misioner, pekerja-pekerja gereja dimanapun mereka berada, agar mereka sungguh-sungguh mempercayakan hidup mereka untuk kehidupan melayani-Mu, dalam kehidupan beribadah, dalam kehidupan beraktivitas. Biarlah mereka dapat merasakan cinta kasih Tuhan di sepanjang kehidupan ini, sehingga mereka merasakan berkat-berkat Tuhan yang melimpah setiap saat. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan, tuntun kami, bimbing kami melewati hari-hari ini Tuhan. Dan biarlah kami boleh menikmati kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Jauhkanlah kami Tuhan dari rasa khawatir untuk menikmati anugerah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini selama-lamanya. Amin.